Tapi saya jujur, saya mendengar ya, mendengar bahwa tadi jawaban dari Polda Jawa Barat, saya jujur aja jadi malu, saya benar. Jadi saya begitu dia mendengar dia baca itu, saya pengen tutup mata, pengen tutup telinga gitu. Kenapa? Itu ada DPO yang sudah dihapus sama mereka, mereka sebut lagi gitu loh. Andi sama Dani itu dibacakan lagi apa nama kronologisnya. Padahal dirnya sudah mengatakan nama dua ini fiktif. Tapi dibacakan lagi. Saya sampai astagfirullahalazim, saya bilang, ini kok bisa begini polisi Indonesia ini. Saya jadi agak bingung, kenapa kok? Ya maksudnya gini loh, oke lah, saya bisa terima mungkin ada jawaban-jawaban yang lain yang kira-kira enak didengar gitu loh, yang masuk akal gitu loh. Tapi kalau dia membacakan bahwa ada lagi menyangkut nama Dani, Andi, terus juga kronologisnya dibacakan, ini kan sudah dihapus sama mereka sendiri gitu loh. Jadi saya jujur aja, saya jadi aduh, malu saya benar. Ini kan ditonton sampai di luar negeri gitu loh. Malu saya benar, sampai ngucap astagfirullahaladzim, dan saya kok bisa-bisanya begini polisi. Aduh, ya tapi kan dia bertindak atas nama polisi. Iya kan? Ya memang oknum, ya saya memang oknum. Cuma kan saya gini loh, dia di situ itu atas nama siapa? Atas nama Polda Jawa Barat. Karena dia mengeluarkan itu Polda Jawa Barat. Ya saya kadang-kadang bingung ini mana menentukan oknum mana enggak, ini saya jadi agak bingung jadinya. Kalau kita bilang oknum sementara dia berada di sana resmi. Ya kan resmi loh. Kalau sananya contoh gini, saya jalan keluar nih. Tiba-tiba saya berkelahi dengan anggota polisi. Tiba-tiba saya dipukul namanya. Itu kita sebut oknum lah ya. Tapi kalau seandainya dia resmi dapat surat kuasa dari Kapolda atau dari Dirkrimum, dia hadir di sana, dia membacakan itu. Saya menyebut oknum itu gimana ya? Rasa-rasanya kok nggak tepat gitu. Kecuali kalau seandainya dia nggak resmi sebagai kuasa dari Polda Jabar gitu kan. Karena ada kop suratnya dia pakai di situ. Ya saya mau nggak mau ya harus saya mengatakan bahwa saya kok jadi ngucap apa namanya astagfirullahaladzim. Kenapa kok membacakan? Kenapa maksud saya itu kan masih banyak dalil-dalil yang lain gitu loh. Kenapa mesti pakai dalil itu? Tapi ya udah nggak masalah, kita tonton aja lah. Bisa dong. Kita tonton aja lah. Harapan Cianjur Setiawan ke depannya. Ya harapan ke depannya segeralah panggil dan periksa. Ya kalau perlu tes DNA. Agar apa? Ya agar terciptanya ketertiban dan kenyamanan untuk Peggy Setiawan yang ada di Cianjur beserta keluarganya. Dan pihak-pihak yang terkait juga tenang semua. Untuk polisi sendiri harapannya? Untuk polisi sendiri ya saya untuk polisi sendiri ya ini saya jujur aja nih. Saya kalau ditanya, "Bang, apa Bang pesan Abang Bang? Apa harapan Abang pihak kepolisian?" Nah, saya tidak mau mengatakan bahwa untuk kepolisian. Karena apa? Karena perkara ini bukan hanya pihak kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada Kementerian Hukum dan HAM, ada Kompolnas yang ompong, ada Komnas HAM juga yang ompong. Nah, ini menurut saya ya fungsi lembaga penegakan hukum, fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum, ya mohon maaf nih ya, khususnya bagi lembaga-lembaga pengawas penegakan hukum nih ya, jangan seperti ular telan kerbau ya, nggak bisa bergerak, ngantuk, tidur. Nah, contohnya apa? Contohnya ya seperti lembaga-lembaga pengawasan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Tapi kalau seandainya saya nilai ini, saya jujur nih, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, Kompolnas, Komnas HAM atau pihak-pihak yang terkait itu, kalau saya masih bisa ngasih angka atau ngasih apa namanya itu kehormatan, saya hanya bisa mengasih jempol Pak Kapolri. Pak Kapolri saya kasih 2 jempol. Ini hari ulang tahun pihak kepolisian ya ke-78, saya kasih 2 jempol untuk Pak Kapolri. Kenapa saya kasih jempol 2 Pak Kapolri? Satu-satunya ya lembaga pimpinan lembaga penegak hukum yang berani mengakui kesalahan hanya Kapolri. Harusnya ketika Pak Kapolri mengatakan 2016 yang lalu terdapat kesalahan, kekeliruan dengan tidak didukungnya metode scientific crime investigation, Jaksa Agung juga harus dong
Bagaimana jaksa yang menyatakan P21 berkas amburadul seperti ini? Bagaimana Mahkamah Agung menyikapi majelis hakim yang menggunakan BAP sebagai alat bukti yang sah tanpa disumpah? Nah, maksud saya begini loh, kalau seandainya Kapolri sudah mengatakan seperti itu, ya Jaksa Agung juga contoh Pak Kapolri. Agar apa? Agar ini 8 terpidana yang sekarang ini ya ada bahan untuk bisa dibebaskan. Ya ngapus-ngapus dosa anak buah lah, ya kan? Pak Kapolri sudah mengatakan seperti itu, ya buat ngapus dosa anak buahnya lah kan. Ini kan Pak Kapolri dibikin pusing sama anak buahnya nih, bikin masalah terus. Nah, jadi bikin pusing. Nah akhirnya dia mengatakan, ya 2016 ada kesalahan, ya minimal menghapus dosa. Kedua, ini kan bisa jadi bahan. Nah nanti 8 terpidana yang mengajukan PK kan bisa jadi memperkuat dalil. Oh iya, Pak Kapolri sudah mengatakan bahwa anak buahnya ada masalah nih dalam menetapkan tersangka, tidak didukung dengan alat bukti yang lain yang tidak menggunakan metode scientific crime investigation. Nah, jemput dong Jaksa Agung. Oh iya, ternyata ada anak buah saya dengan menyatakan P21 berkas seperti ini ada kesalahan. Jemput lagi sama Mahkamah Agung. Ternyata majelis hakim yang ini kita periksa begini ada kesalahan. Nah, akhirnya kita bisa menyelamatkan ya 8 terpidana ini minimal. Ya, sekarang ini keluar dulu lah. Ya, gitu. Ini kan cuma Kapolri aja secara jantan kan mengatakan seperti itu. Jaksa Agung kemana? Mahkamah Agung kemana? Apalagi Kompolnas. Nah, Kompolnas itu mah aduh. Itu saya bilang astagfirullahaladzim 99 kali. 99 kali saya mengucap astagfirullahaladzim. Kompolnas itu yang diucapkan sama Kapolri seharusnya keluar dari mulut Kompolnas karena dia lembaga pengawasan terhadap kepolisian. Kok malah Kapolrinya yang secara sukarela, secara jantan mengatakan seperti itu? Kompolnas kemana aja? Iya, itu Kompolnas kemana aja? Saya jujur aja ngelihat Kompolnas itu ya, saya ngelihat Kompolnas jujur ya, geli, pengen ketawa saya. Ya, kemarin waktu penyidik Polda Jawa Barat nggak hadir, apa jawaban dia? Mengamini alasan dari penyidik Polda Jawa Barat. Oh ya, karena ada agenda yang sudah terjadwal sebelumnya. Pak Kompolnas, ngerti nggak hukum acara permohonan pra peradilan? Cuma datang, duduk, diem, denger. Cuma itu doang. Nggak perlu pangkat tinggi-tinggi datang. Yang bitar-bitar juga boleh, yang penting ada surat kuasanya. Nah, contoh kayak kemarin tuh, nonton nggak Pak? Pak Kompolnas nonton nggak kemarin? Apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Jawa Barat? Datang, duduk, dengar pembacaan permohonan, selesai kan? Masa gitu aja nggak tahu Pak Kompolnas? Oke, inti dari Rombongan Benang Merah yang Peggy, masyarakat berdoa biar jelas terang menderang dengan kasus tidak tajam ke atas, tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, jadi balik dong. Nah. Dengan kasus Peggy, anggaplah ini juga buat pelajaran dari aparat yang sekarang penegak hukum, apalagi lembaga pengawasan. Nah, bukan hanya penegak hukum, lembaga pengawasan juga harus harus introspeksi diri, ya harus tahu bahwa selama ini yang kasih makan siapa, yang kasih minum siapa, yang ngasih seragam siapa, ya jangan pula kita di masyarakat ini disikat semua kan. Sekarang ini tau nggak, beli sendal jepit, beli korek kuping, bayar pajak bos, ya kan. Nah, jangan sampai kita bayar pajak, kita kasih makan, ternyata yang kita pelihara apa? Nah, saya tidak mau gini loh. Nah, ini kalimat terakhir nih. Saya dengan terpaksa menggunakan pepatah, saya tidak mau melihara rubah di kandang ayam. Itu. Abang sebagai praktisi hukum, Hermanto S. harapan di 2024 penggantian presiden dengan hukum sebagai praktisi hukum harusnya gimana? Harapan sebagai praktisi hukum sendiri, Bang? Ya pertama gini loh, harapan saya sebagai praktisi hukum ya, harapan saya sekarang ini bentuk dulu lah tim gabungan pencari fakta. Agar apa? Agar kita bisa mengetahui siapa penyidik 2016 yang lalu, siapa jaksa 2016 yang lalu, siapa majelis hakim 2016 yang lalu. Ini diperiksa dulu. Nah, kenapa?
Karena kita pengen tahu ini kerja orang ini benar atau tidak. Kalau benar kasih hadiah, reward, naikin pangkat. Tapi kalau salah pecat. Ya, kenapa? Sekarang ini kan kita nggak tahu nih yang berkeliaran ini orang benar apa orang nggak benar. Ya kan? Nah, bagaimana loh? Saya ini jujur aja, kenapa saya mau datang ke Mabes Polri? Kenapa saya mesti susah payah begini? Saya jujur aja, saya ini penegak hukum loh. Status saya penegak hukum. Kenapa saya mau berbuat seperti ini? Saya nih jujur nih, sekali lagi saya katakan, saya dengan sangat terpaksa harus mengatakan seperti ini. Saya tidak mau membiarkan, saya tidak mau menyaksikan, ya, saya tidak mau juga memelihara, ya, ular di kandang ayam. Kenapa saya katakan ular di kandang ayam? Kita bayar pajak kok, kita kasih makan, kita kasih seragam, kita kasih rumah, kita kasih bensin, kita kasih segala-galanya. Permasalahannya kita ini sedang memelihara apa? Nah, nanti kita ini semua menyaksikan. Sekarang kita menyaksikan nih, ya. Seperti kita melihat ada ular di kandang ayam, apa yang akan terjadi? Ular di kandang ayam. Kalau dengan alat bukti seperti ini sudah bisa digunakan dasar untuk menangkap orang, menahan orang, menghukum orang, menuntut orang. Waduh, rasa-rasanya akan timbul pertanyaan, aman nggak kita tinggal di negara hukum seperti ini? Terutama bagi kuli-kuli bangunan.